Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam seri kuliah farmakokinetik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang farmakokinetika, dan kali ini adalah pembahasan mengenai model farmakokinetika dan mode reaksi kinetika. Baik teman-teman sekalian, kita awali dulu dengan model farmakokinetika. Ya, jadi mengapa model farmakokinetika penting? Ya, sebenarnya teman-teman sekalian, peristiwa ATME ya, atau peristiwa farmakokinetika dalam tubuh kita ya, yang terdiri dari peristiwa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi adalah peristiwa yang sangat kompleks ya, peristiwa yang sangat kompleks, melibatkan banyak sekali organ, melibatkan banyak sekali peristiwa ya. Jadi ada peristiwa absorpsi, di absorpsi itu ada peristiwa misalnya ada peristiwa transport obat, ada peristiwa difusi obat, ada peristiwa masuknya obat karena perbedaan pH dan seterusnya. Kemudian peristiwa distribusi obat terikat dengan ikatan protein dalam darah, kemudian obat menembus misalnya blood brain barrier ya, sawar darah otak, dan barrier-barrier yang lainnya. Jadi peristiwanya kompleks sekali. Tapi kemudian yang kita inginkan dalam farmakokinetika adalah kita ingin mengkuantifikasi kejadian-kejadian yang kompleks tadi. Ya, kejadian-kejadian yang rumit tadi, sehingga ketika kita bisa mengkuantifikasikan, kita bisa ketemu angkanya ya, bisa ketemu angka. Dan tidak heran Anda kalau melihat angka-angka di farmakokinetika ya, itu angkanya sederhana. Jadi Anda ketemu ada angka T setengah, ada angka volume distribusi, ada angka clearance, dan seterusnya. Itu angka-angkanya sederhana. Kenapa bisa angka sederhana? Karena sebenarnya kita menyederhanakannya. Jadi kita menyederhanakan proses ATME yang tadi saya sampaikan tadi, rumit tadi. Kita sederhanakan dalam bentuk pemodelan. Kita modelkan peristiwa ATME tadi, kita sederhanakan ya, sebisa mungkin merepresentasikan ya, mewakili atau menggambarkan peristiwa ATME tadi, kemudian kita bisa dapatkan angka-angka untuk mengkuantifikasi kejadian ATME tadi. Dan tentu saja kita ingin karena kita ingin mengkuantifikasi, maka kita menggunakan istilah matematika yang memberi arti singkat dari pernyataan hubungan kuantitatif. Dan model matematika ini memungkinkan untuk pengembangan persamaan. Yang sering kita gunakan nantinya adalah hubungan antara waktu dan konsentrasi obat. Jadi bagaimana perubahan konsentrasi obat dihubungkan dengan fungsi waktu. Oke, kita bayangkan tubuh kita ya seperti bak ya, seperti tempat gitu, wadah besar gitu. Kemudian obat diberikan secara intravena ya. Katakanlah obat dimasukkan ke dalam bak tadi, maka obat tadi akan secara cepat ya seketika melarut dalam bak tadi. Ya, jadi sini sampaikan suatu bak ya, tubuh kita asumsikan seperti bak yang punya volume tertentu ya, dan kemudian ketika diberikan sesuatu maka konsentrasi obatnya akan langsung kemudian merata ya dalam keseimbangan dengan dalam bak tadi. Dan di sini sampaikan baknya terbuka artinya ada proses eliminasi. Ya, baknya terbuka artinya ada proses eliminasi dari senyawa yang ada dalam bak tadi bisa keluar, makanya disebut sebagai baknya terbuka. Kemudian yang menentukan konsentrasi obat di dalam bak tadi adalah tentu saja, kalau konsentrasi itu kan massa per volume. Apa yang menentukan massa per volume adalah tentu saja pertama adalah volumenya sendiri, volume cairan bak ya. Kemudian yang kedua adalah seberapa cepat ya, jadi proses eliminasi obat persatuan waktu. Jadi seberapa cepat obat tadi bisa dieliminasi atau dibuang dari bak tadi. Dan dalam farmakokinetika
volume cairan dan eliminasi itu konstan ya, nilainya apa? Konstan, tetap ya, nilai konstan atau tetap. Tentu saja sebagian besar ya obat itu nilainya konstan dua hal tadi. Tapi kemudian ada beberapa obat yang ya tidak tetap ya, yang tidak tetap. Ya yang tetap itu yang sebagian besar yang konstan itu jika obat mengikuti kinetika orde reaksi satu. Nanti kita akan bahas di belakang. Ada kinetika reaksi satu, kinetika orde kedua, orde ke 0. Dan secara umum, ya, jika tidak dinyatakan lain, maka obat itu diasumsikan mengikuti kinetika orde reaksi satu atau reaksi pertama. Oke, ini gambarannya bak ya, misalnya tubuh kita seperti bak di gambar yang biru ini teman-teman sekalian. Ya dengan volume tertentu, ini kita katakan sebagai VD kita, ya volume distribusi. Kemudian obat keluar ya dengan clearance tertentu ya di volume per waktu. Dan obat masuk kalau diberikan secara ekstravaskular maka ada nilai Ka, tetapan kecepatan absorpsi. Dan pada waktu T setengah, jadi obat T setengah adalah waktu yang dibutuhkan obat mencapai setengah konsentrasi obat sebelumnya. Maka ketika T setengah maka konsentrasi obatnya menjadi separuh. Ya Anda lihat ini warna birunya konsentrasinya penuh, kemudian separuhnya pada waktu T setengah menjadi separuh. Misalnya T setengahnya 4 jam atau 8 jam, maka ketika 4 atau 8 jam konsentrasinya Anda lihat menjadi separuhnya. Ya ini gambaran sederhana. Anda tentu saja tadi kembali ke konsep tadi bahwa model itu adalah penyederhanaan. Anda bayangkan tubuh kita tentu saja tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Di situ ada usus, ada organ-organ yang lain, ada ginjal, ada hati dan seterusnya. Ya, itu disederhanakan ya, seakan-akan semua tubuh tadi itu menjadi satu bak ya. Ya, kita sederhanakan ya, kita sederhanakan untuk menggambarkan bagaimana kejadian atma dalam tubuh kita. Sebenarnya untuk apa sih teman-teman sekalian dibuat model farmakokinetika? Tadi tentu saja membuat model itu supaya ada kuantifikasinya. Dan kita bisa kalau punya model maka kita bisa memperkirakan kadar obat dalam tubuh kita ya, dalam tubuh kita ketika dosis kemudian diberikan. Jadi tujuan utamanya di tengah. Kemudian ketika kita bisa menentukan kadar obat dalam berbagai pemberian dosis, maka kita bisa macam-macam turunannya ya. Turunannya kalau sudah kita tahu bagaimana kadar obat ketika dosis tertentu diberikan, maka kita bisa menghitung pengaturan dosis optimal. Ya misalnya Anda ingat di video atau pembahasan sebelumnya bahwa obat yang kita berikan kepada pasien itu kita inginkan konsentrasi obatnya itu berada dalam jendela terapi ya, berada dalam jendela terapi. Jadi di atas konsentrasi efektif, di bawah konsentrasi toksik ya. Sehingga dengan model farmakokinetika tadi kita bisa tahu tuh, bisa melihat atau memperkirakan kadar obat dalam tubuh kita sehingga kita bisa menyesuaikan dosis ya supaya memastikan obat tadi ada di jendela terapi. Kemudian menghubungkan kadar obat dalam tubuh dengan aktivitas farmakologi dan toksikologi ini juga bisa dilakukan ketika kita tahu kadar obat dalam jaringan. Misalnya kadar obat dalam jaringannya berapa, kemudian efek farmakologinya muncul atau sebaliknya efek toksikologi muncul lagi. Kita bisa menghubungkan tadi. Kemudian memperkirakan akumulasi obat. Ini konsep yang tersendiri ini kita akan bahas di pertemuan lain atau pembahasan lain. Saya punya videonya, nanti Anda masuk ke channel YouTube saya, nanti Anda bisa tahu tentang model akumulasi obat. Tapi untuk yang sekarang mungkin Anda bisa skip ya, ini akan dibahas di kuliah atau pertemuan berikutnya. Kemudian menilai perbedaan availabilitas. Anda ingat ya, yang di pertemuan sebelumnya di bioavailabilitas, jadi obat isinya sama tapi kemudian zat tambahnya berbeda ya, isinya sama tapi zat tambahnya berbeda. Kemudian kita lihat tuh antara satu obat dan obat lain konsentrasi obat di dalam darahnya seperti apa ya, konsentrasi darah apa, sehingga kita bisa mengetahui availabilitas antar formula. Kemudian menjelaskan interaksi obat juga bisa. Kalau kita tahu interaksi, kalau kita bisa mengukur kadar obat dalam darah, misalnya kita bandingkan kadar obat dalam darah ketika obat tersebut sendirian, tunggal, kemudian dibandingkan dengan konsentrasi obat ketika obat tersebut diberikan bersama-sama dengan obat lain. Ya, beda apa enggak, maka kita bisa tahu ya terjadinya interaksi obat atau tidak. Kemudian menggambarkan faal patologis yang mengarif atma ini juga bisa. Misalnya apa? Misalnya pasien yang kondisinya normal ya dikasih obat, diukur ada dalam obat dalam darahnya, dibandingkan dengan pasien yang misalnya ginjalnya
tidak normal. Maka apakah kadar obat dalam darahnya berbeda atau tidak? Kalau berbeda berarti ada faktor kondisi tubuh yang mempengaruhi atme sehingga ini kadar obatnya kan menjadi berubah. Karena apa? Karena kadar obat dalam tubuh sebenarnya adalah mewakili atau dihasilkan dari proses atme. Jadi model farmakokinetika itu untuk bisa seperti ini, ya. Oke. Oke, model farmakokinetika yang sering kita pakai namanya model kompartemen. Kompartemen itu kayak wadah gitu ya. Makanya tadi bak gitu ya, bak gitu ya, bak mandi gitu ya. Pak ember gitu ya, kompartemen gitu. Maka di sini disampaikan bahwa tubuh dinyatakan sebagai susunan atau sistem dari kompartemen yang berhubungan secara timbal balik ya. Jadi tubuh itu dianggap sebagai, misalnya kita bilang nanti ada di bawahnya ada kompartemen satu, maka tubuh kita dianggap sebagai kayak tadi di gambar di atas juga satu bak itu, maka tubuh kita dianggap sebagai satu kompartemen ya, satu kompartemen. Jadi artinya apa? Usus kita, jantung kita, otak kita dan sebagainya itu seakan-akan menjadi satu bagian ya, atau kelompok ya, jadi kelompok ya, yang memiliki, di sini dikatakan memiliki aliran darah dan afinitas obat yang sama. Jadi sebenarnya kompartemen itu bukan satu daerah fisiologis atau anatomik yang nyata, tapi dianggap sebagai satu kumpulan ya, jaringan atau kumpulan jaringan yang kemudian memiliki aliran darah dan afinitas obat yang sama. Ya, jadi kita asumsikan bahwa obat itu memiliki afinitas dan kecepatan yang sama ke seluruh tubuh kita. Ya, kalau itu satu kompartemen, kalau dua kompartemen berarti ada dua kelompok ya jaringan yang kemudian obat tadi memiliki afinitas yang sama. Ya, afinitas ke kompartemen satu, golongan kelompok atau gabungan dari jaringan-jaringan di kompartemen satu, kemudian ada kompartemen dua, gabungan atau kelompok jaringan-jaringan ada di kompartemen 2 ya. Obat tadi memiliki aliran darah dan afinitas yang sama. Kemudian disampaikan di sini obat didistribusikan merata, kemudian pencampuran obat dalam kompartemen terjadi secara cepat dan homogen. Kemudian obat keluar masuk kompartemen secara dinamik ya, jadi bisa keluar masuk sehingga nanti ada tetapan kecepatan, tidak hanya eliminasi, jadi dari kompartemen keluar dari kompartemen atau antar kompartemen. Jadi tetapan kecepatan antar kompartemen juga ada. Kemudian di sini disampaikan tetapan laju reaksi, nanti kita akan bahas di bawah, digunakan untuk menyatakan laju obat ya masuk dan keluar kompartemen. Kemudian di sini disampaikan bahwa karena ada proses eliminasi, maka disebut sebagai kompartemen terbuka. Dan teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan di sini bahwa nanti ada sering akan melihat kata-kata bahwa obat itu diasumsikan mengikuti kompartemen terbuka ya, order reaksi 1. Jadi jika tidak dinyatakan lain, maka obat mengikuti kompartemen terbuka order reaksi 1. Oke. Beberapa model kompartemen. Yang pertama ada model mamilari, yang ini paling sering kita gunakan ya, yang paling umum. Ya, intinya gini, di model mamilari ini terdiri dari satu atau lebih kompartemen perifer yang dihubungkan ke suatu kompartemen sentral. Jadi di mamilari itu kompartemen sentral di tengah, kemudian perifer itu di sekitarnya. Jadi setiap kompartemen perifer itu selalu terkoneksi dengan kompartemen sentral. Nanti bedanya dengan yang kedua itu seperti itu. Kalau yang kedua nanti itu ada kompartemen perifer yang tidak terkoneksi dengan kompartemen sentral. Ya, tapi kalau yang model mamilaris, semua kompartemen perifer itu terkoneksi dengan kompartemen sentral. Ya, kompartemen sentral di sini disampaikan mewakili plasma atau jaringan yang aliran darahnya tinggi atau afinitasnya besar ya. Dianggap sebagai suatu sistem yang berhubungan erat karena jumlah obat dalam setiap kompartemen dapat diperkirakan setelah obat dimasukkan ke dalam satu sistem ya. Jadi hubungannya sangat erat ya. Jadi kita bisa menghitung jumlah obat di setiap kompartemen setelah obat dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Oke. Kemudian asumsi yang lain, ketika obat diberikan IV maka obat masuk ke dalam kompartemen sentral. Jadi kompartemen sentral adalah kompartemen yang distribusinya cepat, distribusinya tinggi, dan ketika obat diberikan secara intravena maka itu adalah kompartemen sentral. Ya, dan kemudian eliminasi obat itu terjadi di kompartemen sentral. Jadi ketika obat di kompartemen sentral kemudian dia pergi ke kompartemen perifer, sebelum dia dieliminasi, dia harus kembali dulu ya. Diasumsikan dengan model ini balik dulu ke kompartemen sentral ya. Balik dulu ke kompartemen sentral. Oke, ini lebih mudah nih ya. Anda lihat di sini teman-teman sekalian.
ini adalah kompartemen atau bak atau wadah ya. Kemudian kompartemen 1, Anda lihat ini satu kompartemen. Di sini ada VD sebenarnya ya, ada VD, ada volume tertentu di sini. Kemudian tetapan kecepatan eliminasi. Jadi parameter farmakokinetiknya ada tetapan kecepatan eliminasi dan VD ada dua dan tidak. Ketika dia pemberiannya ekstravaskular maka ada Ka di sini. Ya, ini nilai Ka. Kemudian ada VD, ada K eliminasi, ada 3 di sini. Ketika dua terbuka, iya, kedua terbuka maka tadi ada kompartemen sentral di sini, maka volume distribusi di kompartemen sentral, ada volume distribusi di kompartemen perifer, kemudian ada tetapan kecepatan antar kompartemen ya. Kecepatan antar kompartemen ini ada K12, ya, kemudian ada K21. Kemudian ada juga tetapan kecepatan eliminasi obat keluar dari kompartemen sentral tadi ya seperti dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi obat masuk kompartemen sentral, kemudian lari ke kompartemen perifer, balik lagi sebelum dia dieliminasi. Paling tidak berarti ada VD di sini, ada VD1, ada VD2, K12, K21, ada K eliminasi. Berarti paling tidak ada 5 parameter farmakokinetik. Kemudian kalau obat tersebut diberikan ekstravaskuler ini sama ya, bedanya hanya ditambah satu parameter yaitu parameter Ka. Ya. Kalau kita lanjutkan lagi obat diberikan obat kita modelkan ya, kita modelkan dalam bentuk 3 kompartemen, maka dilihat di bawah ini, maka parameternya jadi banyak sekali. Ya VD-nya jadi ada 3, jadi ada VD kompartemen sentral, satu kompartemen sentral, ada 2 kompartemen perifer VD-nya, kemudian ada absorpsi, kemudian ada tetapan perpindahan dari K1 kompartemen sentral ke perifer ya, sini, kemudian yang sini juga, jadi banyak sekali. Maka teman-teman sekalian, kalau kita ingin lanjutkan atau kita gambarkan sebenarnya mungkin gambarnya rumit sekali ya, gambarnya rumit sekali, dan ketika gambarnya rumit maka persamaan matematiknya juga semakin rumit ya, sehingga ketika kita menghitung itu tidak praktis gitu ya, ketika menghitung dosis, ketika menghitung penyesuaian dosis, ketika menghitung interaksi obat dan seterusnya menjadi tidak praktis, sehingga mengapa kemudian yang paling sering ya kita asumsikan obat itu mengikuti satu kompartemen ya. Ya kita maksimal biasanya 2 kompartemen, kita tidak akan lebih dari 2 kompartemen karena nanti rumusnya jadi panjang sekali dan itu tidak praktis ya, tidak praktis. Walaupun tentu saja yang semakin panjang itu yang semakin mendekati kondisi sebenarnya, tapi kita juga harus mempertimbangkan semakin rumit maka semakin variabelnya semakin banyak dan menjadi tidak praktis ya. Jadi paling tidak itu yang harus dipertimbangkan, walaupun tidak 100% mewakili, tapi paling tidak tetap mewakili kejadian ATMO ya, kejadian ATMO. Oke, ini model satu kompartemen. Menurut model ini, tubuh dianggap sebagai satu kompartemen, tempat obat menyebar dengan seketika dan merata ke seluruh cairan dan jaringan tubuh. Ya, jadi seketika langsung menyebar, terdistribusi dengan cepat dalam kecepatan yang sama. Disebut sebagai monoeksponensial ya, monoeksponensial. Kemudian kenapa kemudian monoeksponensial nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian penurunan konsentrasi obat, ya jadi konsentrasi obat menurun tentu saja karena hanya karena proses eliminasi. Jadi proses distribusi sini seakan-akan diabaikan ya di model 1 kompartemen. Kalau model 2 kompartemen itu ada 2 peristiwa ya, peristiwa distribusi dan peristiwa eliminasi. Anda lihat di sini obat terdistribusi lebih lambat ya, sehingga di sini ada gambarannya nantinya, sehingga dianggap memiliki 2 kompartemen ya atau lebih ya. 2 kompartemen itu disebut sebagai sentral dan perifer. Kompartemen sentral itu yang cepat ya, terdiri dari beberapa organ yang memang perfusi darahnya cepat seperti jantung, ginjal, paru-paru. Kemudian yang perifer yang lebih lambat ya, yang kurang dialiri darah seperti otot, kulit dan jaringan lemak, sehingga obat lambat masuk ke dalam kompartemen tersebut. Oke, ini lebih mudah mungkin ya, gambarannya seperti ini. Kalau mau obat ini satu kompartemen nih, Anda lihat ini di dalamnya ada darah ya, obat terdistribusi homogen di semua kompartemen. Di semua jaringan. Jadi semua jaringan itu dianggap sebagai satu kompartemen. Anda lihat ya. Berarti gampangannya di sini ada jantung, ada ada paru-paru, ada hati, ada ginjal, itu satu kompartemen. Ya karena kecepatan perfusi obatnya sama di semua jaringan tadi. Maka gambarannya teman sekalian, ini kalau kita hubungkan konsentrasi obat ini ya, waktu sumbu X-nya sumbu Y-nya konsentrasi, gambarnya akan seperti ini. Tapi yang linear adalah ketika kita membuat sumbu Y-nya atau variabel konsentrasi, kita buat skalanya logaritmik ya. Skalanya logaritmik, sehingga nanti di kuliah berikutnya akan diajari kenapa kemudian
kita menggunakan atau kita belajar menggunakan kertas semilok. Semilok artinya apa? Semilok itu salah satu sumbunya itu linear biasa. Ini waktunya ini linear dan dilihat nih. Misalnya satu, 2, 3, 4, 5 ini linear. Ya, 10 jam, 20 jam, 30 ya itu linear. Tapi kalau sini ini enggak linear. Anda lihat sini ini 0, kemudian ini 1, naiknya 2, ini 10. Ya 10 di sini, kemudian sininya bukan 20 tapi 100 ya. Ini 10, ini 20, 30, ini 100, ini 1000. Jadi 10, 100, 1000 ini logaritmik, maka disebut sebagai mono eksponensial. Ya, oke nanti Anda akan belajar tentang ini ya bagaimana menggunakan atau menghitung data. Maka penurunan konsentrasinya iya kalau yang apa namanya satu kompartemen itu hanya karena peristiwa eliminasi ya, hanya peristiwa eliminasi. Bedanya kalau dua kompartemen tadi ya jaringannya jadi apa namanya ada dua kelompok jaringan ya, kelompok jaringan yang sentral sama yang periferal. Maka teman-teman sekalian, nanti gambarnya menjadi seakan-akan menjadi dua garis ya, ada proses distribusi dan eliminasi di awal, kemudian proses eliminasi kemudian menjadi penentu di garis yang berikutnya. Jadi namanya eksponensial ya. Eksponensial kan ada dua, eksponensial. Penurunan konsentrasi itu diakibatkan karena peristiwa distribusi dan eliminasi. Yang depan distribusi dan eliminasi yang cepat, kemudian yang berikutnya eliminasi yang lambat. Jadi ini yang menggambarkan apa namanya kejadian satu kompartemen dan dua kompartemen. Oke, terus sebenarnya bagaimana sih menentukan model kompartemen? Oke, saya bicara logiknya dulu teman sekalian. Logikanya adalah gini teman sekalian, alurnya ya, hubungan sebab akibatnya. Yang menjadi penyebab utama ini menjadi satu kompartemen atau dua kompartemen atau tiga kompartemen adalah sebenarnya apa? Sifat obat atau karakteristik obat. Jadi obat punya sifat fisika kimia tertentu dengan sifat fisika kimia tersebut, maka ketika dia masuk ke dalam tubuh, maka tubuh merespon ya dengan atme, maka tubuh penasibnya diabsorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi dengan sifat-sifat fisika kimia tertentu, maka dia terabsorpsi dengan karakteristik tertentu, dia terdistribusi dengan karakteristik tertentu, dia termetabolisme dan karakteristik tertentu, dia terekspresi dengan karakteristik tertentu. Nah, dengan karakteristik tersebut, maka kemudian ketika kita ambil apa namanya darah untuk kita ukur konsentrasi obat, maka akan menghasilkan gambaran konsentrasi obat tertentu. Ya, jadi sebenarnya teman-teman sekalian gambar tadi yang di atas ya gambar apa namanya konsentrasi obat dalam darah ini kan merupakan hasil dari atme ya karena ada peristiwa A, peristiwa D, peristiwa M, peristiwa E maka gambarnya menjadi kayak gini ya. Nah kenapa kemudian A, D, M, nya tertentu karena sifat fisika kimia obatnya tertentu ya sehingga kemudian kejadian atme tertentu sehingga gambarnya menjadi tertentu. Maka kemudian teman-teman sekalian kita bisa menentukan model kompartemen dengan pendekatan tadi ya dengan logika tadi. Ini misalnya saya ambil ini hasil penelitian saya ketika saya dulu S2 di Thailand. Ya, saya ambil data dari apa pasien yang melakukan TDM ya. Jadi pasien kalau di Thailand itu TDM ya, therapeutic drug monitoring itu sudah merupakan aktivitas yang rutin, jadi sudah ada datanya. Ya, obatnya vancomycin adalah obat antibiotik ya untuk mengatasi infeksi MRSA ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus, jadi salah satu bakteri kelas berat yang menyebabkan infeksi nosokomial ya, infeksi nosokomial. Dan obat ini perlu dilakukan TDM karena tadi untuk memastikan konsentrasi obatnya ada di dalam jendela terapi. Saya ambil dari 228 pasien ya, datanya sudah ada yang dimana setiap pasien tadi ada yang satu, ada yang dua atau lebih diambil konsentrasi obat dalam darahnya, jadi ada 432 konsentrasi obat yang kemudian saya olah ya untuk kemudian saya lihat kira-kira vancomycin ini cocoknya itu masuk kemana sih, apakah dia masuk ke satu kompartemen atau dua kompartemen ya, pakai modeling gitu ya. Jadi model mana yang paling cocok untuk menggambarkan ya, tadi sekali lagi model itu untuk menggambarkan ya atau mewakili, merepresentasikan. Dan ternyata di sini di hasilnya adalah vancomycin ini berdasarkan penelitian yang saya lakukan itu mengikuti dua kompartemen, sehingga kalau dua kompartemen tentu saja parameternya tidak hanya clearance dan VD, tapi juga ada VD-nya itu ada dua ya, VD di kompartemen sentral, ada yang di kompartemen perifer, kemudian juga ada clearance yang tetapan kecepatan yang antar kompartemen ya. Jadi ada clearance, ada key ya. Key itu tetapan kecepatan yang dari kompartemen satu ke kompartemen yang lain. Kemudian VD-nya ada dua, VD1 dan VD2.
Oke, jadi gambarnya seperti itu teman-teman sekalian, bagaimana kemudian tadi logikanya. Jadi itu obat punya sifat fisika kimia, tubuh merespon, kemudian muncullah konsentrasi obat. Lah konsentrasi obat itu tadi kemudian kita lihat dia satu kompartemen atau dua kompartemen, kemudian kita bisa lihat atau kita bisa buat modelnya. Oke, ini model yang lain ya. Kalau tadi mamillary Anda ingat ya, setiap perifer itu berhubungan dengan sentral. Kalau quaternary itu ada perifer yang tidak ke sentral. Itu kalau kalau mamillary kan di sini ya, semuanya berhubungan ke sentral. Tapi kalau ini enggak. Ya, tapi ini tidak apa namanya? Ini levelnya lebih advance, jadi saya tidak bisa menjelaskan di sini. Kemudian yang fisiologik ya. Jadi kalau tadi itu kompartemen itu perjaringan ya teman-teman sekalian, perjaringan. Kalau yang fisiologik ini mencoba melihat gambaran tiap-tiap organnya, ya tiap organnya atau tiap aktivitas fisiologi tubuhnya, ya di tiap organnya. Maka di sini dikatakan konsentrasi obat dalam berbagai jaringan diperkirakan melalui ukuran jaringan organ, dilihat jaringan organnya, aliran darah ke organ tersebut, dan melalui percobaan ditemukan perbandingan obat dalam jaringan darah. Jadi teman-teman sekalian, kalau di dalam model kompartemen kita tidak tahu jaringan mana yang mempengaruhi atau yang memiliki nilai parameter tertentu, ya parameter farmakokinetik tertentu karena kita kelompok jaringan. Yang kita tahu hanya itu kompartemen sentral atau kompartemen perifer. Tapi apakah di situ yang menentukan yang menentukan apakah hatinya, ginjalnya atau apa ususnya dan seterusnya kita nggak sampai ke sana. Tapi kalau yang di model fisiologi nanti kita melihatnya per jaringan atau per organ, ya per jaringan atau per organ. Ya model ini diuji cobakan pada beberapa spesies dan kemudian ya ekstrapolasikan untuk manusia ya. Jumlah komponen jaringan dalam satu model berbeda-beda tergantung obatnya. Ya, beberapa jaringan yang tidak bisa ditembus oleh obat ya dikeluarkan dari model ini. Makanya di sini ada paru-paru, hati, ya, kemudian otot, lemak dan ginjal. Jadi kalau tadi ini analoginya kalau tadi kan kompartemennya, kalau ini kompartemennya kompartemen organ. Kalau tadi kan kompartemennya kumpulan jaringan yang punya perfusi dan afinitas yang sama. Kalau ini dipisah satu-satu, dipisah tiap organnya. Oke, ini juga beberapa penelitian juga yang advance juga sudah banyak sekali yang melakukan dengan metode ini ya. Ya, kalau Anda baca mungkin Anda sempat akan menemukan beberapa penelitian yang menggunakan metode fisiologi, tapi sebagian besar ya yang kita pakai ya sebagai basic ya kita pakai model kompartemen. Oke, itu yang sudah kita bahas tentang model kompartemen. Berikutnya kita akan bicara tentang laju dan order reaksi. Jadi dari model kompartemen yang kita sudah buat di situ nanti ada laju reaksi, dan yang penting dari laju reaksi adalah bagaimana kemudian apakah laju reaksinya mengikuti order reaksi 1 atau order reaksi ke 0. Oke, ini persamaan sederhana. Jadi kalau obat A berubah menjadi obat B, maka kita bicara obat A-nya itu akan dalam bentuk A ini metabolisme menjadi bentuk B, maka obat A-nya berkurang ya karena berkurang ya per waktu ya, kemudian obat dalam bentuk B-nya atau metabolismenya menjadi bertambah. Ini basicnya. Kemudian kita bicara mulai dari order ke 0 ya. Order ke 0, maka persamaannya adalah jumlah obat dalam tubuh per pengurangan ya, karena ini berkurang ya tadi ya karena eliminasi, maka tetap sama dengan tetapan kecepatannya ya, kemudian dikali A, ini adalah konsentrasi. Kadang-kadang disimbolkan C juga ya, bisa A atau C. A itu amount of the drug atau jumlah, C itu concentration, kemudian dipangkatkan dengan order reaksinya. Maka kemudian kalau order reaksinya 0, maka kita masukkan angka 0 di sini, maka sesuatu pangkat 0 sama dengan 1, maka menjadi K saja. Maka dA per dt minusnya pindah ke sebelah, K order reaksi ke 0. Kalau kita ingin menyelesaikan maka kita perlukan integrasi, maka angkanya menjadi AT sama dengan min K0 T tambah A0 ya, sehingga tetapan kecepatannya menjadi A0 min AT per T ya, menjadi seperti ini. Nanti kita lihat perbedaannya dengan order ke 1 ya. Jadi kalau order ke 0 Anda lihat ada konsentrasi obat ya, pada waktu ke 0 T dikurangi T ya dibagi T. Nanti yang berpengaruh adalah nilai T setengahnya. Oke, nilai T setengahnya pada order ke 0
Ya, Anda mungkin sering dengar istilah tes tengah ya. Pada order ke 0 tes tengahnya menjadi tidak tetap ya atau apa namanya berubah-ubah. Ya, tapi kalau pada order ke 1 nanti tes tengahnya menjadi tetap. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, kalau yang order pertama sama caranya ya pangkat 1 ya kemudian diintegrasikan sehingga Anda lihat sini log AT atau log CPT bisa ya. Bisa A atau C ya sama dengan min KT per 2,303 plus log A0. Kalau kita tidak senang pakai log, kita bisa pakai len ya. Pakai len 2,303-nya hilang. Ya, jadi ini paling tidak persamaan ini yang Anda ingat ya. Kalau saya ingatnya seringnya pakai C. Jadi log CPT sama dengan ini bisa ke depan. Jadi log CPT sama dengan log CP0 min KT per 2,303. Anda bisa tulis juga seperti itu. Jadi log CPT sama dengan log CP0 min KT per 2,303. Atau len CPT sama dengan len CP0 min KT. Ini lebih sederhana ya. Ya, jadi KT-nya kita pindah ke sebelah. Ya, jadi tetapan kecepatan eliminasi di sini, kemudian ini konsentrasi obat pada waktu ke T, ini konsentrasi obat pada waktu ke 0. Sehingga kenapa kemudian tadi Anda ingat di slide sebelumnya kita bicara tentang eksponensial atau logaritmik karena untuk ode ke-1 untuk konsentrasi obatnya itu eliminasinya logaritmik ya, apa namanya? Persamaan regresi linear. Ini kan seakan-akan menjadi persamaan regresi linear ya. Yang Anda lihat sini ini kalau ini Y ya sama dengan BX plus A ya. X-nya adalah T, Y-nya adalah apa namanya? Ini Y sama dengan A A-nya ini ya, A-nya log A0, B-nya adalah K per 2303, kemudian T-nya adalah X-nya. Ya, sehingga ini menjadi persamaan regresi linear. Nanti Anda akan apa namanya belajar juga di praktikum maupun di kuliah berikutnya. Ya, jadi bagaimana kemudian persamaan ini kita gunakan untuk kita ini kan sebenarnya persamaan regresi linear. Ya, oke, ini yang penting teman-teman sekalian. Teman sekalian, sebagian besar obat itu mengikuti order reaksi berapa? 1 ya. Jadi sebagian besar obat itu mengikuti reaksi order ke-1. Dan jika tidak dinyatakan lain, maka obat diasumsikan mengikuti order reaksi 1. Ya, karena tadi sebagian besar obat mengikuti order reaksi 1. Order reaksi 1 ini berarti bahwa, artinya adalah bahwa kapasitas tubuh kita dalam melakukan dalam melakukan atmo atau merespon adanya obat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah obat yang harus diproses atau jumlah obat yang harus direspon. Saya sering mencontohkan seperti ini. Jadi tubuh kita, supaya ekstrim ya, kayak kapal pesiar gitu besarnya, kapasitasnya, tapi kemudian obatnya hanya 200 orang misalnya. Maka kapal pesiar tadi nggak masalah orangnya cuma 200 jadi cukup ya, sehingga ini kapasitas tubuh kita dianggap jauh lebih besar ya, jauh lebih besar. Kinetika order 1 disebut juga kinetika linear. Sebaliknya teman-teman sekalian, pada order ke-0 itu terjadi proses penjenuhan atau saturasi. Jadi nama lain dari order ke-0 itu namanya saturation ya. Saturated kinetics ya, reaksi yang bisa penjenuhan atau capacity limited ya, capacity limited. Jadi kapasitasnya terbatas. Ya, ini analoginya seperti tubuh kita seperti mobil atau kendaraan yang isinya misalnya 8 kursi ya, seat 7 seater misalnya. Maka ketika orangnya 10 yang mau naik maka harus gantian keluar masuk. Ya, yang 7 ya sebagian keluar untuk gantian. Jadi ada namanya penjenuhan atau limited capacity. Jadi kapasitasnya terbatas. Ya, ini disebut juga sebagai order ke-0 atau kinetika non-linear. Jadi non-linear, order ke-0, penjenuhan atau capacity limited. Nanti ada beberapa obat yang tidak banyak, ada beberapa obat yang masuk ke order ke-0 ya, contohnya adalah phenytoin yang sering dicontohkan ya, obat epilepsi. Phenytoin itu adalah satu obat yang mengikuti order ke-0 atau order kinetika non-linear. Dan yang menarik Anda bisa lihat di sini waktu paruh yang kemudian dihasilkan. Maka ketika obat mengikuti order ke-0, maka waktu paruhnya menjadi tidak tetap. Anda lihat sini, waktu paruh obat sama dengan A0 per 2K. Ya, jadi tergantung pada CP0 atau A0 ya, konsentrasi obat pada kondisi awal dibagi 2 per K0. Artinya apa? Kalau Anda lihat di sini, maka semakin besar konsentrasi obat,
maka kemudian T setengahnya semakin panjang atau semakin lama. Jadi untuk ya Anda ingat waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai obat menjadi separuhnya. Ketika konsentrasi obat awalnya besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai separuhnya menjadi lebih lama atau lebih panjang ya. Karena tadi ada keterbatasan tubuh kita untuk melakukan proses eliminasi. Ya, karena ada keterbatasan sehingga kemudian tes setengahnya menjadi berbeda tergantung konsentrasi awalnya. Sebaliknya pada ode ke-1 yang mana yang saya sampaikan tadi adalah sebagian besar obat mengikuti ode ke-1, tes tengahnya menjadi apa? Tetap menjadi tetap atau tidak berubah berapapun konsentrasinya. Anda lihat angkanya di sini 0,693 per K. K-nya tetap, ininya tetap, maka tidak ada penilaian tetap. Ya 5 jam ya 5 jam mau berapapun konsentrasinya. Ya, mau berapapun konsentrasinya maka tes tengahnya menjadi apa namanya tetap. Tapi teman sekalian, saja ada kejadian-kejadian tertentu atau peristiwa tertentu yang obat yang tadinya ode ke-1 berubah menjadi ode ke-0. Misalnya apa? Misalnya pada overdosis ya, pada overdosis. Pada overdosis, maka kemudian obatnya sangat-sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali sehingga kapasitas tubuhnya terlampaui. Ya misalnya tadi saya kembali ke contoh apa tadi kapal pesiar misalnya kalau 200 orang maka nggak masalah. Tapi kalau misalnya 10.000 orang misalnya, maka kemudian menjadi terlampaui kapasitasnya, jadi penuh, ya jadi penuh karena overdosis ya, sehingga yang tadinya obat tadinya order ke-1 menjadi order ke-0. Ya, tapi ada pula obat-obat yang pada dosis normal dia sudah langsung ke order ke-0 tadi misalnya phenytoin dia dosis normal langsung sudah ke order 0. Kenapa? Karena ada kapasitas tubuh yang kemudian tidak bisa terbatas merespon adanya phenytoin. Jadi tadi ya, jadi kembali ke order ke-0 sama order ke-1, sebagian besar obat mengikuti order ke-1, ya sebagian kecil obat order ke-0, tapi ada kondisi obat yang tadi order ke-1 bisa berubah menjadi order ke-0. Ya, sebagian besar obat tadi ya order ke-1. Jadi ini adalah rumus yang saya minta juga Anda ingat, ini sederhana sekali. Tes setengah sama 0,693 per K ini rumus sederhana ya, 0,693 per K ini tolong diingat, 0,693 per K, ingatnya ini saja. Kemudian Anda kalau mau exercise silakan, kok bisa jadi tes setengahnya ini Anda bisa hitung. Ya, kan ini kita lagi bicara tentang bagaimana menghitung tes setengah, maka waktu menjadi tes setengahnya, maka Anda ganti AT ini menjadi setengah A0. Maka sini setengah A0 sama dengan min K0 ini jadi T setengah plus A0. Maka nanti akan ketemu ini. Sama juga yang ini, maka AT-nya di sini menjadi setengah A0. Ya, maka nanti akan ketemu T setengah sama dengan 0,693 per K. Silakan Anda coba kalau mau ya. Silakan dicoba. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman sekalian. Jadi dalam video ini kita sudah bicara tentang pertama apa tadi, tentang model. Jadi model farmakokinetika untuk menyederhanakan, untuk melihat bagaimana proses ATME supaya ada proses kuantifikasinya, ada angkanya, dan apa namanya kalau kita tahu, kalau sudah ada angkanya maka kita bisa tahu konsentrasi obat di dalam darah. Obat dalam darah maka kita bisa gunakan untuk macam-macam ya. Kemudian ada model kompartemen ya, yang model kompartemen itu kelompok jaringan ya, model kompartemen 1, model kompartemen 2 dan seterusnya. Kemudian ada model fisiologik, yang model fisiologik itu tidak kompartemen atau kelompok jaringan, tapi sudah jaringan ada organ tubuh tertentu yang kemudian dicari parameter farmakokinetiknya per organ tadi. Kemudian kita bicara tentang apa yang terakhir tadi, tentang laju reaksi order 1, order ke-0. Yang paling sering adalah order ke-1 ya. Sebagian besar obat mengikuti order ke-1, sebagian kecil obat mengikuti order ke-0. Order ke-1 tes setengahnya tetap, order ke-0 tes setengahnya tergantung pada konsentrasi awal, sehingga order ke-0 disebut sebagai yang penjenuhan atau kapasitasnya terbatas. Ya, baik itu teman-teman yang saya sampaikan. Sekali lagi tolong ikuti perkuliahannya dengan runut supaya apa? Supaya nanti mungkin di pertemuan depan saya akan menjelaskan hal lain, tapi juga Anda harus tahu tentang apa yang saya sampaikan pada video ini, sehingga jangan sampai Anda tidak mempelajari materi secara runut. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.